Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Pada pertengahan bulan Juni kemarin, Realme kembali meluncurkan smartphone entry levelnya yang berasal dari C5 series. Dia adalah Realme C5 III. Kehadiran Realme C5 III ini menjadi C5 series kedua yang diluncurkan pada tahun ini setelah sebelumnya Realme lebih dahulu meluncurkan Realme C55. Jika dilihat dari nomor serinya, maka C5 III ini kelasnya di bawah C55. Karena itu harganya juga lebih murah ya. Hingga video ini dibuat, ia dijual dengan harga resmi Rp2.099.000 alias Rp2,1 juta. Dengan mengusung jargon 33 watt champion charge, lantas apa sajakah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki si Realme C5 III ini? Apakah ia layak untuk dibeli dan bisa memenuhi kebutuhan teman-teman? Kalau gitu, mari langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki si Realme C5 III ini setelah saya gunakan selama lebih kurang 1 bulan. Kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama, memiliki bodi yang sangat tipis. Realme C5 III memiliki ketebalan cuma 7,5 mm aja sehingga membuatnya menjadi smartphone Realme yang paling tipis. Ini juga membuat dia menjadi salah satu smartphone tertipis dibandingkan dengan rata-rata kompetitor sekelasnya. Alhasil karena ketipisannya ini saat digenggam ia tidak terasa bulky sama sekali. Hal ini juga tentu membuat bobotnya menjadi lebih ringan. Saat ditimbang beratnya cuma 184 gram aja. Bodi tipis dengan bobot ringan tersebut membuat smartphone ini terasa nyaman saat digenggam. Tidak membuat tangan menjadi cepat lelah saat digenggam berlama-lama. Cocok banget buat teman-teman yang mencari smartphone tipis, ringan, dan tidak bulky tapi dengan layar yang tetap luas. Kelebihan yang kedua, sudah menggunakan adapter SuperVOOC 33 watt. Realme C5 III diberikan adapter yang sama persis dengan kakaknya si Realme C55. Adapter 33 watt ini masih bisa diapresiasi sebagai kelebihan karena masih belum semua kompetitor menggunakan fast charging 33 watt di kelas harga yang sama. Dengan adapter SuperVOOC 33 watt, pengisian daya baterainya tidak memakan waktu yang lama. Untuk mengisi daya dari 0 sampai 50% atau terisi setengah hanya butuh waktu 31 menit dan untuk ke 100% hanya butuh waktu 1 jam 6 menit. Kelebihan yang ketiga, sudah mengadopsi mini kapsul. Fitur mini kapsul sebelumnya hadir pertama kali pada Realme C55 dan ini menjadi inovasi baru pada Realme UI. Ini adalah kapsul pemberitahuan yang muncul secara pop-up ala Dynamic Island-nya iPhone 14. Kapsul ini akan menampilkan beberapa notifikasi seperti status baterai, penggunaan data, dan langkah kaki harian. Namun sayang, karena layarnya ini masih menggunakan model water drop, membuat mini kapsulnya ini agak berbeda dengan yang terdapat pada Realme C55 karena itu kan layarnya udah menggunakan punch hole. Perbedaannya pada saat dia muncul, kalau di Realme C55 kan dia mengambang ya seperti Dynamic Island. Sedangkan di C5 III dia menempel ke bezel paling atas. Walaupun saat ini sebenarnya mini kapsul ini tidak memberikan fungsi yang begitu signifikan, setidaknya ini bisa memberikan antarmuka yang berbeda dan lebih fresh ketimbang UI smartphone Android lainnya. Kelebihan yang keempat, menggunakan gyroscope hardware. Sensor di smartphone ini cukup lengkap, termasuk hadirnya sensor gyroscope yang sudah berjenis hardware. Alhasil ini ngebuat performa gyroscope di smartphone ini bisa diandalkan keakuratan dan responsivitasnya ketimbang gyro yang masih software atau virtual gyro. Biasanya gyro hardware gini tuh cukup penting bagi orang-orang yang suka bermain game yang support gyro controller seperti PUBG Mobile. Semakin responsif gyroscope-nya, maka akan semakin baik pengendalian sasaran pada game tersebut. Oke, itu tadi dia 4 kelebihan yang berhasil saya rangkum dari smartphone Realme C5 III ini. Selanjutnya mari langsung aja kita bahas apa saja kekurangan yang ada pada smartphone ini. Kekurangan yang pertama, layar masih menggunakan model water drop. Realme C5 III ini secara harga masuk ke dalam kelas 2 jutaan. Di kelas harga 2 juta, saat ini mayoritas kompetitornya sudah menggunakan layar dengan model kekinian, yaitu layar punch hole display. Bahkan di kelas harga 1 jutaan pun sudah banyak yang menggunakan jenis punch hole. Hal itu membuat model water drop seperti ini sudah terlihat cukup jadul ya. Saat ini kalaupun ada yang masih pakai model water drop, kebanyakan itu digunakan di kelas smartphone yang harganya terjangkau, yang biasanya dimulai dari 1 jutaan kecil ya. Alhasil ini membuat model layar smartphone ini belum terlihat kekinian dan seperti smartphone kelas 1 jutaan.
Kekurangan yang kedua, menggunakan Realme UI T Edition. UI yang digunakan Realme pada smartphone-nya ternyata punya beberapa versi. Selain Realme UI standar, ada Realme UI T Edition yang mana ini tuh Realme UI versi lebih ringan yang dikembangkan dari Android 13 dan ditujukan untuk smartphone yang punya performa terbatas agar lebih ringan untuk dijalankan. Nah, karena itu di UI T Edition ini tampilannya sangat sederhana dan mirip sekali dengan UI-nya stok Android. Kita juga tidak akan menemukan beberapa fitur yang ada di Realme UI standar seperti tidak adanya theme store atau temanya tidak bisa diganti-ganti ya. Dan juga tidak ada game space, jadi kita nggak akan bisa menemukan fitur-fitur pendukung permainan saat bermain game di smartphone ini. Nggak tahu kenapa Realme lebih memilih UI yang ringan di Realme C53 ini, padahal secara performa dia tuh nggak jelek-jelek banget. Antutunya masih 250 ribuan loh, harusnya masih cukup kuat untuk menjalankan Realme UI versi standar. Kekurangan yang ketiga, kamera hanya ada 2 jenis. Untuk sektor kamera di harga segini kita sebenarnya bisa mendapatkan smartphone dengan lensa yang lebih lengkap. Misalnya baru-baru ini ada Redmi 12 yang sudah diluncurkan dan memiliki 3 jenis lensa. Sedangkan di Realme C53 kita hanya akan mendapatkan lensa utama dan lensa deep saja. Bahkan lensa deep ini pun sebenarnya nggak begitu berguna ya, dan terkesan hanya lensa gimmick karena tidak memberikan pengaruh yang berarti. So dengan Realme C53 ini kita nggak akan bisa mengambil foto dengan mode sudut lebar dengan lensa ultrawide ataupun mengambil foto objek yang sangat kecil dan dekat dengan lensa makro. Kekurangan yang keempat, tidak ada pilihan ukuran storage. Realme C53 ini dijual ke pasar Indonesia hanya tersedia dalam pilihan warna saja, tidak ada pilihan varian storage sama sekali. Kita hanya diberikan RAM 6GB dengan internal 128GB. Padahal saat ini di harga sama atau bahkan lebih murah, kita sudah bisa mendapatkan RAM 8GB. Jadi kalau teman-teman butuh smartphone dengan RAM besar di atas 6GB, maka tidak akan bisa mendapatkannya di Realme C53 ini karena memang tidak tersedia opsinya juga. Smartphone lain padahal banyak yang menawarkan RAM dan storage dengan ukuran lebih besar dengan harga yang sama atau bahkan juga lebih murah. Misalnya ada itel S23 varian 8/256 dengan harga cuma 1 jutaan aja. Oke, itu tadi dia kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari Realme C53 ini. Di harga jual 2,1 juta rupiah, smartphone ini menawarkan spesifikasi yang menurut saya serba nanggung. Misalnya di harga 2,1 juta kita cuma dapat RAM 6GB, kamera cuma 2 jenis, layar masih model punch hole dan UI-nya yang sangat sederhana. Semua yang menjadi kekurangan tersebut bisa kita dapatkan di smartphone lain dengan harga sama bahkan di bawahnya. Alasan terbaik untuk tetap memilih Realme C53 ini semata-mata kalau kamu cari smartphone dengan desain yang ramping dan stylish, pengisian daya cepat, dan butuh smartphone yang menggunakan Gyro hardware. Kalau berbicara price to performance, smartphone ini juga bukan yang terbaik di kelas harganya. Tapi kalau kamu punya budget 2,1 juta dan pengennya beli Realme nggak mau yang lain, silahkan smartphone ini tetap masih layak kok untuk dibeli. Nah gimana? Apakah teman-teman tetap tertarik dengan Realme C53 ini? Atau mungkin ada yang sudah pakai lalu menemukan kelebihan dan kekurangan lain? Silahkan komen di bawah ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.